Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andini Dwi Mega Rahman dari Universitas Yarsi. Ingin mengerjakan UTS Statistik Bisnis. Jadi pertama-tama kita kan ke aplikasi SPSS-nya itu ada data view sama variable view. Kebetulan ini udah aku ganti semua. Jenis kelaminnya satu itu laki-laki, yang kedua itu perempuan. Setelah itu ada variable view-nya udah type-nya udah diganti juga, jenis kelamin jadi numerik, value-nya juga udah diganti, satu pria dan dua wanita. Nah langsung aja ya kita ke soalnya, yaitu melakukan pengujian statistik deskriptif pada data statistik deskriptif. Nah yang kedua itu jelaskan atau interpretasi output statistik deskriptif yang tersaji pada video. Oke, untuk membuat diagramnya yaitu pilih graph. Nah, setelah graph, kita legacy dialog. Setelah itu legacy dialog, kita pencet bar. Sabar ya. Nah, ini yang simple. Terus yang simple yang ini, terus data in chart-nya itu summaries for group of cases. Nah, ini simple. Terus langsung define. Setelah itu tungguin ya. Ini tuh kita transfer jenis kelamin ke kategori axis. Nah, setelah itu kita pencet oke aja. Sabar ya, mesti ditunggu dulu. Sebentar ya, emang agak lama. Sebentar ya. Oke, sebentar lagi. Mohon maaf ya. Oke, maaf banget, ini emang agak lama laptop aku lagi processing. Nah, ini udah keluar, nanti jadinya seperti ini. Nah, ini jenis kelamin pria itu ada 8, terus jenis kelamin wanita itu ada 7, ya kan? Ini bisa kelihatan ya, yang pria itu diagramnya lebih tinggi daripada yang wanita. Nah, setelah itu kita kembali lagi ke data yang tadi. Nah, nextnya kita membuat data histogram atau data yang acak di data view. Yang acak itu contohnya itu gaji. Nah, caranya yaitu sama kayak tadi, kita pencet graphs, terus legacy dialogs. Setelah itu kita pilih yang histogram. Nah, kita cari yang gaji ke variabel. Setelah itu langsung kita pencet oke. Sebentar ya. Nah, nanti munculnya akan seperti ini. Gajinya yang paling kecil itu ada 160.000 sampai yang paling gede itu ada 260.000. Nih, yang paling besar itu ada di 200.000 gitu deh nih. Nah, terus yang 240.000 sampai 260 itu sama banyaknya. Nah, ini tuh kayak di kelipatan 20.000 gitu, guys. Nah, lanjut lagi ya.
Nah, kita nih selanjutnya kita menguji statistik deskriptif, yaitu klik analyze, terus deskriptif statistik. Setelah itu kita pilih yang deskriptif. Nah, ini kita TF semua ke variabel, ada jenis kelamin, ada usia, ada gaji. Setelah itu kita pencet option dulu. Ini kita pencet yang min untuk mencari rata-rata aja. Jadi kita klik semua kecuali SE. Kecuali SE ini semua aku checklistin ya. Setelah itu variable list ya, display ordernya, terus continue, langsung oke. Nah, kita tunggu dulu ya teman-teman. Sebentar ya. Mohon maaf ya, sebentar. Nah, ini udah muncul ya. Itu ada jenis kelamin yang tadi. Nah, yang ini deskriptif yang tadi baru aku itu. Nih, jenis kelamin itu totalnya ada 15, usia ada 15, gaji juga ada 15. Nah, valid ini tuh maksudnya dia semuanya valid, jadi nggak ada yang ketinggalan gitu. Terus ini minimumnya ada di 160.000, maksimumnya ada di 245.000. Minnya itu ada di jenis kelamin di 1,47, usia 31,27, gajinya ada 186,67. Standard deviation-nya itu segini dan variance-nya itu juga seperti ini. Nah, setelah itu kita mau membuat, kita balik lagi ke SPSS tadi, membuat frekuensinya awalnya itu ke analyze. Setelah itu deskriptif statistik. Nah, kita cari yang frequency. Oke, nah ini yang numerik semua kita ganti, kita oper ke variabel. Nama kan tadi string ya. Yang jenis kelamin itu tadi itu, terus usia sama gaji. Jadi itu yang angka-angka aja guys. Nah, berhubung jenis kelamin tadi udah aku ganti 1 sama 2, jadinya ya udah. Terus kita pencet oke. Sabar ya. Mohon maaf ya kalau agak lama. Nah, seperti ini frekuensinya itu statistik. Ini validnya semuanya valid ya, udah 15. Nah, yang missingnya itu udah 0, berarti semuanya itu datanya udah ke masukan. Terus ini frekuensi tabelnya itu ada jenis kelamin yang pertama. Yang validnya itu ada 8 pria dan wanita 7. Berarti totalnya ada 15, berarti udah benar. Persenannya itu 53,3 itu pria dan wanita 46,7. Jadi totalnya itu 100%. Valid persennya juga seperti ini, dan kumulatif persennya itu pria dari 53,3 dan wanita 100,0. Terus yang di usia ini validnya totalnya juga frekuensinya tuh dari 15, ini ada di 22 sampai ada yang 39. Persenannya juga yang 2 itu ada 13,3, valid persenannya 13,3, kumulatifnya juga 13,3. Terus yang 35 itu frekuensinya itu 1, persenannya 6,7, valid persennya 6,7, kumulatif persennya 6,6,7 dan seterusnya. Terus itu ada gaji yang terakhir, valid persennya itu yang paling kecil udah 160.000 sampai yang paling gede 145.000.
totalnya itu ini masing-masing 1, ada yang 2, ada yang 4, totalnya ada 15. Persenannya juga ada seperti itu, yang 1 ada 6,7%, yang 2 13,3%, yang 4 ada 26,7%, dan totalnya 9%. Valid persenannya juga, dan kumulatif persenannya seperti ini tampilannya. Oke, selanjutnya kita langsung ke soal nomor 2. Sebentar ya. Nih, untuk soal nomor 2 yaitu menggunakan data kuesioner primer. Yang A itu lakukan pengujian data pada data kuesioner primer. Terus yang B ada interpretasikan apakah data tersebut reliable atau valid pada video dan valid pada video. Nah, kita yang pertama-tama itu buka SPSS-nya. Ini udah aku input datanya. Terus tampilannya seperti ini. Nah, ini kebetulan gendernya udah aku ubah. Yang laki-laki itu 1, yang perempuan itu 2. Tampilannya udah seperti ini. Terus juga udah aku ganti totalannya, juga udah aku totalin. Sebentar. Ini ada kelas, nama, gender, dan B01 sampai B06, B06, variabel sinyal dan numerik semua kecuali yang kelas. Ini totalan B0 nya tuh sebenarnya tadi udah aku bikin, tapi kok nggak ada ya, jadi aku bikinin lagi aja. Caranya itu transform computer variable target variabelnya itu total B, terus ininya udah all dan yang ininya sum. Udah kita pindahin ke atas, terus yang ininya tanda-tandanya kita ganti, kita hapus. B0 nya kita pindahin terus koma, B2 pindahin terus koma, B03 kita pindahin terus komanya 0, dan seterusnya sampai B06. Setelah itu langsung oke. Ini jadi ketotalan B nya udah ada ya teman-teman. Setelah itu langsung aku ganti lagi sisa yang M sama W. Ininya masih sama, terus M nya itu M01 koma, M02 koma, M03 koma, M04 koma, M05, lalu ini kita ganti jadi total M. Kembali lagi ke SPSS nya. Ini totalnya udah ada ya, tinggal yang W. Komputer variabel lagi, terus ini kita ganti jadi total W. Function group sama function aspect variabelnya itu masih sama ya guys, caranya juga masih sama, koma W02 kita pindahin, W03 koma, W04 koma, terus W05 W06
0,07. Setelah itu langsung oke. Nah, jadinya seperti ini. Karena belakangnya ada 00-nya, jadi aku desimalnya aku kosongin dulu ya guys. Oke. Selanjutnya, untuk melakukan menguji data kuesionernya atau primer, terdapat kolom nama, gender, dan kelas. Nama, gender, dan kelas. Dan B1 sampai B6 itu adalah readable X1, yaitu kemandirian belajar untuk angka. Angka juga ada di dalamnya. Nah, terus kalau yang di dalamnya adalah jawaban seperti setuju, tidak setuju, netral, dan sebagainya. M1 sampai M5 itu untuk variabel X2 atau motivasi berprestasi. Terus untuk W1 sampai W7 itu untuk variabel dependent satu variabel y-nya. Oke. Nah, oke. Oke ya, seperti itu. Nah, terus tuh ini 1, 2, 3, 4, 5 ini itu yang satu maksudnya sangat tidak setuju, yang 2 tidak setuju, yang 3 netral, yang 4 setuju, dan 5 yang setuju. Seperti yang tadi udah aku jelasin. Terus untuk menguji data kuesioner atau primernya itu caranya klik analyze. Setelah itu setelah scale reliability analysis, terus masukin B0 sampai B6. Ini manualnya guys. Setelah itu pindahkan nih kan ke kolom items, habis itu klik statistik, terus scale if item deleted, habis itu continue, lalu oke. Oke. Seperti ini. Sabar ya. Nah, ini tuh ada case processing summary-nya. Itu cases validnya ada 171, persenannya ada 100%, totalnya juga seperti ini. Terus reliability statistik itu ada korban alpanya 0,767, end of itemnya juga ada segitu 6. Item total statistiknya itu udah B01 sampai B06 tadi. Scale min if item relatednya itu ada 18,87 sampai 18,86 ini. Terus scale variance if item relatednya ada 7,628 sampai 8,557. Corrected item atau total correlationnya itu udah 0,617 sampai 0,547. Cronbach alpha if item related ini itu udah 0,703 sampai 0,724. Nah, setelah itu kita balik lagi ke yang tadi. Selanjutnya lakukan yang sama untuk variabel X2 dari M01 sampai M05, yaitu caranya sama kayak tadi, analyze, terus scale
Setelah itu reliability analysis, ini kita pindahin satu-satu. Setelah itu M01 sampai M05 nya kita pindahin. Terus statistiknya sama, langsung continue dan oke. Oke. Ini udah muncul yang M nya itu sama yang kayak tadi. Scale mean if item deleted itu udah 14,05 sampai 13,88. Terus ini setelahnya tuh juga kayak gini. Nah yang terakhir itu untuk tadi balik lagi ya, itu untuk variabel W nya itu transform, itu tadi sama caranya analyze, scale, reliability analysis, kita pindahin lagi. Setelah itu kita pindahin yang W01 sampai W02. W06 sama W07, statistiknya masih sama, continue lalu oke. Nah seperti ini tampilannya. Cache processing summary-nya itu validnya ada 100%, reliability statistiknya itu 0,778, and of item-nya itu ada 7 karena W01 sampai W07 ya. Terus ini juga scale variance if item deleted-nya ada 11,279 sampai 11,120. Terus oke. Setelah itu semuanya respondennya itu udah 100% ya. Ini udah 100%. Terus M nya juga udah 100%. Nah udah keolah atau terus banyak itu. Terus pada reliability statistik nilai itu alfanya itu udah lebih dari 0,6, yaitu sebesar 0,767 nih. Artinya data reliable karena lebih besar dari 0,6. Jadi item total statistik terdapat variabel X1 dari B01 sampai B06. Ini itu udah dapat dibilang valid jika lebih dari 0,3 pada corrected item total correlation. Ini udah lebih dari 0,3. Nah untuk variabel X1 data dinyatakan valid juga, udah pada valid semua ya guys, karena udah lebih dari 0,3. Oke. Sama aja penjelasannya ya guys, karena udah ngelebihin 0,3 dan 0,6. Oke, setelah itu kita langsung ke yang terakhir. Oh ternyata tadi tuh aku totalannya di sini guys. Ini kok M-nya sabar. Oke, ini udah semua dimasukin. Name, gender, ini gendernya juga udah aku ganti, jadi udah numerik ya. Terus untuk satunya itu laki-laki, perempuannya itu 2. Ini. Nah, itu
ini pertama kita udah masuk ke aplikasi SPSS-nya. Untuk mentotal jawaban dari semua responden, caranya itu klik transform, terus computer variable, ya, terus ini total W tadi udah aku ituin, terus ini all, abis itu kita pilih sum, terus kita pencet ke atas. Setelah itu seperti yang tadi aku jelasin ya, udah, terus oke. Untuk menguji normalitasnya yaitu dengan ini aku dulu ya. Nah, untuk menguji normalitasnya yaitu dengan cara analyze, terus regression, kita pilih yang regression. Setelah itu linear. Nah, terus dependent, pilih paling bawah. Ini nih ada dependent sama independent ya guys. Nah, yang total W ini pilih ke dependent. Ini total B masuknya ke independent, sama yang total M-nya juga pilih ke sini. Nah, setelah itu habis itu kita pencet plots. Nah, setelah pencet plots kita pencet yang histogram. Setelah itu dan probability normalnya juga, normal probability plotnya juga. Setelah itu langsung continue, terus kita ke save. Terus ini ini residualsnya itu kita yang pilih yang unstandardized-nya, terus langsung continue aja dan oke. Sabar ya. Sabar ya guys. Nah, oke. Nah, ini ada variable enter atau remove. Itu mode satunya ada total M sama total B, variable M nya. Terus A itu dependent variable total W, dan B all request variable enter. Nah, terus ini model summary-nya. Model 1 itu R-nya ada 0,736. Terus R square-nya juga ada 0,52. Adjust R square-nya ada 0,53. Error of STD, standard error of the estimate, itu ada 2,635. Nah, oke, sebelumnya kita mau buat pengujiannya lagi, yaitu one sample QS. Pertama itu pencet analyze, terus non parametric, ini non parametric test, terus legacy dialogs. Setelah itu one sample KS. Nah, udah ada one sample KS ini. Terus tuh setelah itu langsung kita masukin yang under standardized residual rest-nya itu ke test variable list. Setelah itu masukin ke normal, pencetnya normal tuh yang di test distribution-nya, terus langsung pencet oke. Sabar ya guys, lagi processing. Nah,
Oke, aku jelasin lagi dari awal ya, karena tadi ada yang kurang. Tadi ini ada model summary-nya seperti ini, terus ANOVA-nya itu ada model regression, residual sama total. Sum of square-nya itu 1381,092, residualnya ada 1,166534, sama totalnya itu ada 2547,626. Terus degree of df itu degree of freedom ya, itu ada 2, 168 dan 170. Mean square-nya di regression itu ada 690,646 dan residualnya ada 6,944. Nah, frekuensinya ada 99,450 dan signifikannya ada 0,000. Terus koefisiennya itu ada konstan, total B dan total M. Total B diambil unstandardized koefisiennya itu ada B sama ada standar errornya itu ada 7,784, 0,372 yang di total B, dan total M nya ada 0,557, terus total B nya ada 0,066, ada di total M nya ada 0,063. Terus standardized koefisiennya itu betanya total B ada 0,332, total M ada 0,52, dan T nya itu T ini ada T dan signifikan. Nah, T nya itu ada 5,648 sama 8,882 di total M. Terus ada residual statistik. Sabar ya guys, maaf. Ini residual statistiknya itu minimumnya ada 18,18 di predicate value, residualnya ada min 9,050, dan standar predicate value-nya itu ada min 2,649, standar residualnya itu ada min 3,662. Maksimumnya ada segini, minnya ada 25,73, standard deviation-nya ada 2,850 dan seterusnya nih 0,994, dan N-nya itu 171. Nah, chartnya itu ada seperti ini guys. Ini yang grafik. Sebentar, ini histogram, ini frekuensinya sama regression standar residualnya. Ini tuh kalau secara kasat mata ya guys, ini tuh dia sebenarnya udah benar kayak gini, tapi sebenarnya masih belum terlalu akurat. Oke, dari sini ada yang paling panjang, ada yang paling pendek. Nah, terus setelah itu ada normal PP plot of regression standardized residual dependent variable total weight-nya. Ini tuh kayak titik-titiknya itu ngikutin garisnya gitu. Secara kasat mata juga ini udah benar, tapi belum terlalu valid. Nah, ini ada in PR testnya itu ada one sample Kolmogorov Smirnov test. Ini tuh N-nya ada 171 di unstandardized residualnya. Normal parameternya itu minnya ada 0, min 7, standard deviation-nya ada 2,01953 dan seterusnya ini. Terus most extreme difference-nya itu ada absolute, positif, dan negatif, angkanya di segini. Dan Kolmogorov Smirnov Z-nya ada 0,852, asim signifikan totalnya itu ada 0,463. Oke, sekian dulu. Nanti bakalan aku lanjut lagi, karena kalau terlalu lama YouTube aku nggak bisa diupload. Sekian dulu, nanti lanjut lagi ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selanjutnya, ini untuk langkah-langkah one simple t-testnya, klik analyze. Setelah itu, kita pencet components. Terus kita cari yang one sample t-test. Sabar ya guys, tunggu dulu. Terus kita masukin ini ke test variable. Setelah itu value testnya itu 55 kg. Nah,
terus klik OK. Bentar ya guys. Oke, di output ini adalah hasil rincian uang sampel t-test. Ada 10 mahasiswa, ada min atau rata-rata. Nah, ini yang berat badan, N-nya itu ada 10, min-nya ada 59,00, standard deviation-nya ada 7,379, standard error min-nya itu ada 2,333. Nah, uang simple t-testnya itu tes value-nya ada 55 dan ada yang berat badan itu T-nya 1,717 dan degree of freedom-nya itu 9, seek to toilet-nya itu 0,121, min difference-nya ada 4000, 95% confident interval of the difference-nya itu lower-nya itu min 128 dan upper-nya itu 9,28. Nah, nilai seek to toilet-nya itu 0,121 min difference, ya kan di sini. Nah, antara min dengan test value itu berbeda, tapi masih dianggap mendekati. Selanjutnya kita mengambil keputusan. Tadi kan stick to toiletnya itu 0,121 ya, jadi maka H0 diterima, sedangkan HA ditolak. Atau nilai rata-rata berat badan mahasiswa FBE IRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Oke, selanjutnya kita akan mencoba dengan T hitung dan T table. T table itu ada 200 degree of freedom. Sebentar ya. Nah, nih, di sini tuh ada 200 degree of freedom-nya. Sebentar ya guys, maaf. Ini itu ada 200 totalnya. Terus balik lagi ke SPSS nanti itu tuh di outputnya itu dihitungnya 1,714 nih ya kan, teh hitungnya itu ada di 1,714 dan degree of freedom-nya itu ada di 9. Tadi kan rumusnya itu T table-nya itu alfa bagi 2, standarnya jadi 0,05 dibagi 2 itu jadi 0,025. Cara menentukan nilai degree of freedom yang 9 ini, ya kan. Nah, karena sesuai dengan yang di output dan pilihannya 0,025, hasilnya itu nih yang dari 10. Sebentar guys. Ini kan 10 nih, ya kan. Terus ininya tuh ada di 0,025. Ada di 9, maaf. Ini ada di 9 ya kan tadi degree of freedom-nya. Terus yang ininya tuh di 0,025, jadi tuh yang di sini yaitu 2,26216. Jadi keputusannya bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC sama dengan nilai acuan yaitu sebesar 55 kg. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama aku Andini Dumega Rahman dari Universitas Yarsi. Di sini aku mau ngerjain tugas sekaligus ngejelasin bagaimana caranya kita otak-atik statistik parametrik. Nah, pertama aku mau jelasin dulu nih, statistik parametrik itu adalah ilmu statistik yang mempertimbangkan jenis sebaran atau distribusi data, yaitu apakah data ini menyebar secara manual atau tidak. Biasanya digunakan untuk menguji hipotesis dan variabel yang terukur. Dengan kata lain, data yang akan kita analisis ini menggunakan statistik parametrik harus memenuhi asumsi normalitas. Jadi, sebelum normalitas ini, kita harus uji dulu data ini yang akan kita gunakan normal atau enggak. Nah, uji parametrik itu adalah uji beda.
Penguji hipotesis terhadap suatu data dilakukan dengan teknik analisis komparasi data yang bertujuan untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan. Maka dilihat apakah perbedaan itu signifikan atau hanya kebetulan. Nah, terus di sini tuh ada 3 macam, ya kan? Yang pertama ada one simple t-test. Nah, yang kedua itu ada two simple t-test. Di two simple t-test ini terbagi menjadi 2. Yang pertama ada independent t-test sama paired t-test. Oke. Jadi yang pertama kita bakal coba yang one simple t-test. One simple t-test ini itu penelitian uji one simple t-test atau uji satu sampel merupakan analisis perbandingan untuk membandingkan rata-rata sebuah sampel atau variabel dengan rata-rata populasi yang sudah ada. Jadi one simple t-test ini kita akan membandingkan yang berat badan ya, yang udah ada. Jadi kan berat badan tuh udah ada nih, ya kan? Nah, aku udah nge-input datanya ke SPSS-nya langsung. Nih, ini tuh ada data view-nya tuh kayak ada berat badan gitu kan. Ada yang 55, ada yang 60, 65, 45, dan 70, dan macam-macam. Ini variable view-nya seperti ini. Oke, nah, terus ini tuh kita tuh value-nya tuh jadi kayak, kita tuh masukin di tes value-nya tuh jadi kayak sama nggak nih gitu kan. Kita kan butuh hipotesis kriterianya. Nah, jadi tuh hipotesis kriterianya ada H0. H0 itu rata-rata yang sama dengan nilai acuan. Kalau HA itu rata-rata yang tidak sama dengan nilai acuan. Nilai acuannya di sini kita pakai 55 kg. Nah, ketika T hitung lebih kecil daripada T table atau sik lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima atau rata-rata sama dengan nilai acuan. Ketika T hitung lebih besar daripada T table atau sik lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak atau rata-rata tidak sama dengan nilai acuan. Ketika T hitung lebih kecil daripada T table, H0 ditolak dan HA diterima. Ketika T hitung lebih besar daripada T table, H0 diterima dan HA ditolak. Selain pakai hipotesis kriteria, kita juga bisa pakai T table. Nah, rumus T table itu T-table sama dengan alpha dibagi 2, titik koma, degree of freedom. Nanti bakalan aku jelasin caranya kayak gimana kalau pakai T-table ya. Nah, kita ambil contoh dari one simple test. Oke, nih contoh kasusnya aku bacain ya. Contoh kasusnya gini. Seorang peneliti membuat dugaan yang menyatakan bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sama dengan 55 kg. Penelitian ini bertujuan untuk menguji hipotesis rata-rata berat badan mahasiswa FEBRC angkatan 2019. Dalam kasus ini, penelitian memilih melakukan pengambilan data secara random, acak, dengan jumlah mahasiswa FEBRC angkatan 2019 sebanyak 10 orang mahasiswa dengan nilai acuan 55 kg. Oke. Nah, kita mulai aja nih ya. Kita masukin datanya, tadi kan udah nih datanya. Terus kita pencet ke analyze, terus compare means, kita pilih one simple t-test. Setelah itu nih variabelnya tadi tuh kan seperti ini ya. Terus aku masukin ke test variable, test value-nya karena tadi 55 kg nilai acuannya, jadi aku ganti 55. Terus tuh oke. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Oke. Nah, ini auto-test seperti ini. Ini tuh kayak berat badan, tadi nilainya itu kan ada 10 ya, rata-ratanya 59, standard deviation-nya itu ada 7,379, standar error mean-nya ada 2,333. Nah, one simple t-test-nya, ini test value-nya ada 55 kg yang tadi aku jelasin, berat badannya ada yang T-nya itu 1,714, terus ini ada DF atau degree of freedom-nya itu ada 9, terus ada Nah, sigma itu Taylor-nya di 121, mean difference-nya ada 4,000, 95% confident interval of the differential, the lower-nya itu min 1,28 dan upper-nya 9,8. Oke? Nah, di sini nih nilai signifikannya kan 0,121, ya kan? Lebih besar daripada 0,05. Maka pedoman yang kita ambil yang kedua, ya kan? Pedoman yang kedua.
Nih, pedoman yang kedua itu tadi yang aku jelasin ya. Nih, ketika pedoman pengambilan keputusan dalam uji one sample t-test, pengujian dilakukan dengan membandingkan nilai signifikan pada nilai signifikan dengan nilai signifikan yang digunakan SPSS secara default menggunakan nilai signifikan 0,05. Jika nilai signifikan two-tierednya itu lebih kecil daripada 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Jadi kita ini kan 0,121 itu lebih lebih kecil daripada 0,05. Maka H0 diterima dan HA diterima. Nah, sebaliknya jika signifikan dua tierednya itu lebih besar daripada 0,5, maka H0 diterima dan HA ditolak. Karena ini 0,121 itu lebih besar daripada 0,051, jadi kita ambil poin yang kedua, yaitu H0 diterima dan HA ditolak. Jadi, kalau maksudnya ditolak dan diterima itu berarti kita ambil yang diterima, yang H0. Ya kan? Nah, selain itu, bisa dengan menggunakan T-table. Di T-table itu ada 200 degree of freedom-nya, ya kan? 1 sampai 200, ya kan? Nah, kita lihat nih, T hitungnya itu di sini 1,714. Dan degree of freedom-nya ini ada 9 kan? Di sini tuh rumusnya T-table itu alpha dibagi 2. Alfanya itu 0,05 dibagi 2 jadi 0,025. Seperti itu kan? Lalu dicari nih nanti ada bentuk susunannya gitu, ya kan? Ada bentuk susunannya. Bentar aku cari dulu. Bentuk susunannya itu Oke. Jadi nanti ininya itu bakalan ada kayak 1 sampai 200 degree of freedom, ya kan? Nah, kita di sini dilihat alfanya itu 0,05 tadi kan. Terus dibagi 2 itu dari rumus. Jadi 0,025, ya kan? Lalu dicari nih degree of freedom-nya itu di angka 9 yang di kolom 0,25. Dapatnya itu 2,26216. Nah, berarti lebih besar daripada hitungnya, ya kan? Yaitu 1,714. Berarti H0 diterima bahwa nilai rata-rata berat badan mahasiswa Universitas itu sama dengan nilai acuan yaitu 55 kg. Sebenarnya kesimpulannya itu sama, mau pakai nilai signifikan atau menggunakan T hitung atau table, ya kan? Oke. Setelah itu, selanjutnya nih, kita bakalan menguji yang two sample t-test. Nah, sebelumnya aku bakal ngejelasin gimana itu two simple t-test. Nah, two simple test itu uji beda yang digunakan untuk membandingkan apakah kedua rata-rata sampel tersebut sama atau berbeda. Hal ini menguji kemampuan generalisasi atau signifikasi hasil penelitian yang berupa perbandingan dua rata-rata sampel. Ya. Oke, bentar. Yang ininya aku X dulu. Aku ulang ya. Aku ulang SPSS-nya buat nanti nge-input yang two simple t-test. Oke, setelah itu, nah, itu ada dua. Yang pertama ada independent t-test sama paired t-test. Kita bakalan nyoba dulu independent t-test. Oke? Seperti namanya nih, two simple t-test. Jadi kita bakalan jelasin dua, yaitu independent t-test dan paired t-test. Independent t-test itu, sebentar aku cancel dulu. Independent test itu merupakan analisis statistik yang bertujuan untuk membandingkan dua sampel yang tidak berhubung atau tidak berpasangan. Seperti itu. Nah, kita input lagi datanya. Kita cari yang independent test. Independent test. Kita open.
pencet oke. Nah, setelah itu, tampilannya bakalan seperti ini, ya. Data view-nya seperti ini, variable view-nya seperti ini, di sini ada nama kelompoknya. Aku sebelumnya bakalan ngebacain kasusnya dulu nih ya. Contoh kasusnya. Seorang dosen melakukan pengujian hipotesis komparatif untuk mengevaluasi hasil belajar untuk mata kuliah pengantar akuntansi 2 terhadap mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A atau kelompok 1 dengan kelas B kelompok 2, angkatan 2019. Pada kelas A, dosen menerapkan metode belajar dengan tidak menggunakan Excel. Jadi yang 1 sampai 15 ini yang kelas A. Oke. Nah, sedangkan pada kelas B dosen menerapkan metode belajar dengan menggunakan Excel untuk menyusun laporan keuangan. Jadi ini kelas B. Oke. Nah, setelah itu berarti nih kita bakalan ganti value-nya ini jadi 1 dan 2 ya. Kelompok 1 itu yang tidak menggunakan Excel, kelompok 2 itu yang menggunakan Excel. Nah, terus kita tuh di sini kita juga ngebutuhin pedoman pengambilan keputusan. Oke? Nah, rumusnya tuh kayak gini. Diperlukan untuk mengetahui apakah ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa FEB Universitas Yarsi kelas A dengan kelas B angkatan 2019. Nah, H0 dengan HA. Ada lagi nih, H0-nya itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dengan kelompok 2 atau kelas B. Oke. Nah, yang HA, kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 kelas A dengan kelompok 2 kelas B. Jadi nanti kita cari nih rata-ratanya, nilainya. Lebih bagus yang mana rata-ratanya? Yang tidak menggunakan Excel atau yang menggunakan Excel? Seperti itu. Terus, dasar pengambilan keputusan uji ininya itu jika nilai signifikan two-tilednya itu lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata ketika belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika nilai signifikan two-tilednya itu lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Oke? Selain membandingkan antara signifikan nanti, itu kita juga ada T-table sama T-hitung juga ya. Jika T-hitungnya itu lebih besar daripada T-table, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika T-hitung lebih kecil daripada T-table, maka H0 diterima dan HA ditolak, yang menunjukkan tidak ada perbedaan sama rata-rata hasil belajar mahasiswa dengan kelompok 1 dengan kelompok 2 gitu. Jadi kalau misalkan itu T-hitungnya lebih kecil daripada T-table, itu berarti tidak ada perbedaan kan rata-ratanya. Ketika T-hitungnya lebih besar daripada T-table, itu HA diterima, berarti adanya perbedaan gitu guys. Nah, ini kita udah masukin datanya tadi ya. Untuk kelompok ini kan masih tulisannya yang tidak menggunakan Excel sama menggunakan Excel. Jadi, kita bakalan ganti dulu nih. Caranya itu kayak yang waktu kemarin, bisa transform, terus record into same variable, masukin kelompok variable, terus kita pencet Alt and New Values. Alt value-nya kita tulis mesti sama ya, tidak menggunakan Excel itu kita ganti menjadi 1. Ini lihat ininya sama, add, terus menggunakan Excel itu menjadi 2. Langsung continue, pencet OK. Nah, bakalan kayak gini ya.
data view-nya kelompoknya tadi udah aku ubah nih. Terus variable view jangan lupa, karena tadi masih kata-kata kan jadi string. Kalau misalkan udah angka, kita ganti jadi numerik. Itu oke. Nah, lanjutin ya yang tadi independent detach-nya. Itu sama caranya kayak tadi, kita pencet analyze, compare means, terus kita pilih yang independent sample t-test. Nah, masukin nih independent sample t-testnya itu, masukin nilai, masukin ke variable. Yang kelompok ini kita masukin ke grouping variable. Setelah itu kita define group. Nah, grup 1 kita tulis 1, grup 2 kita tulis 2. Setelah itu kita pencet continue, habis itu langsung oke. Nah, tampilannya bakalan seperti ini guys. Oke? Nih, grup statistik kelompoknya itu ada yang 1, ada yang 2. Yang 1 tadi itu yang tidak menggunakan Excel, yang kedua itu menggunakan Excel. Nilainya ada 15 ya. Tadi kan susunannya itu ada 15 nih. Maaf. Yang ini kan itu ada 15 ya. Maksudnya ada 15. Nilainya ada 15 gitu. Terus rata-ratanya itu berarti lebih besar yang kedua, 88,6. Atau lebih besar yang menggunakan Excel. Karena yang tidak menggunakan Excel itu rata-ratanya cuma 82,267. Nah, standard definition-nya itu ada 7,6576 di kelompok 1 dan 6,6633 di kelompok 2. Standard definition error mean-nya itu ada 1,9772 dan 1,7205. Nah, yang ini kita independent sample t-test. Yang H0 itu kan kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang sama antara kelompok 1 dan kelompok 2 nih, ya kan? Sedangkan kalau HA itu kedua kelompok memiliki rata-rata hasil belajar yang berbeda antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Karena ini berbeda, jadi kita ambil yang HA gitu guys. Ya kan? Karena nih lebih bagus yang 88,600. Jadi kita makainya tuh yang HA guys, karena ini berbeda. Kalau H0 itu kan sama, tapi nyatanya ini rata-ratanya tuh nggak sama gitu. Nah, terus ini tabel yang bawah itu ada Levin's test for equality of variance. Di sini F-nya ada 0,310, signifikannya ada 0,582, ya kan? 0,582. Nah, T hitungnya itu ada min 2,416. Ada degree of freedom-nya itu ada 28, signifikan totalnya ada 0,022, min difference-nya ada min 6,333, standard error difference-nya ada 2,62,209, 95% confident interval of the difference-nya lower-nya itu ada min 11,7020, upper-nya ada min 9646, ya kan? Nah, oke. Terus, ini aku mau jelasin nih. Signifikan totality-nya itu kalau lebih dari 0,05 maka H0 diterima dan HA ditolak. Yang menunjukkan tidak ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dengan kelompok 2. Sebaliknya, jika signifikan totality-nya itu lebih kecil daripada 0,05 ya, maka H0 ditolak dan HA diterima, yang menunjukkan ada perbedaan rata-rata hasil belajar mahasiswa antara kelompok 1 dan kelompok 2. Seperti itu ya guys. Nah, ini kan signifikan totality-nya itu lebih besar ya daripada 0,05. Berarti itu HA yang diterima ya, yang menunjukkan adanya perbedaan. Oke, ini kan berbeda tadi. Bener dong berarti.
ya kan? Nah, setelah itu kita mencari T hitung yang T table-nya itu. Kita lihat nih, ini bener nggak nih? Kalau itunya tuh yang HA. Nah, T hitungnya itu kan ada 2,416. Nah, terus degree of freedom-nya itu ada 28, ya kan? Di sini lihatnya yang atas 28 kan. Nah, setelah itu kita lihat nih dari T-table-nya. Kan rumusnya itu alfa dibagi 2. Nah, 0,05 dibagi 2, 0,025. Titik koma, degree of freedom. Berarti, nah, ketemunya itu nanti di degree of freedom, itu di kolom degree of freedom itu kita nyari yang di nomor 28, tapi di kolom 0,025. Nanti bakalan ketemu di 2,04841. Berarti T hitungnya itu 2,416 ini lebih besar daripada T table-nya itu, ya kan? Dibanding T table tadi yang 2,0481, ya kan? Oke. Setelah itu udah seperti itu, yang terakhir kita coba pakai yang ini ya, pirate test-nya. Ini aku X dulu. Kita ulang lagi dari awal. Kita ulang lagi ya guys dari awal. Yang terakhir nih, kita bakalan coba yang pirate test. Sebenarnya itu caranya sama. Cuman ya udah aku jelasin aja. Sebenarnya tuh nanti di T-table-nya itu tuh ada kayak susunan angka banyak banget tuh sampai 200. Tapi ini aku nggak mau ngejelasin ya soal apa tuh nggak mau nampilin karena tuh bakalan ribet bolak-baliknya. Nah, seperti biasa nih kita masukin dulu datanya. Kita cari data yang mau kita ini priority test. Open. Nah, tampilannya bakalan seperti ini. Desimalnya aku ini dulu deh. Nah, ini data view-nya itu ada berat badan sebelum dan berat badan sudah. Dari 58 ke 55, dari 60 ke 6, dari 64 ke 60, dari 66 ke 61, dan dari 58 ke 56, dan seterusnya. Nah, aku mau ngejelasin nih pirate test itu apa. Nah, pirate test ini aku contohin langsung ke kasusnya aja ya. Contoh kasusnya itu gini. Sebuah perusahaan farmasi melakukan penelitian dari obat penurun berat badan terhadap beberapa sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi. Sebuah penelitian dilakukan dengan mengambil sampel berat badan sebelum diberi obat badan dan berat badan yang sesudah diberi obat. Oke? Nah, di sini juga ada pedoman pengambilan keputusan. Rumusan hipotesis penelitian. Itu ada H0, tidak ada perbedaan rata-rata, seperti biasa. Jadi kayak kalau H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata, berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Artinya tidak ada pengaruh dari obat penurun berat badan terhadap sukarelawan Universitas Yarsi. Oke. Nah, sedangkan yang HA adanya perbedaan rata-rata berat badan sukarelawan mahasiswa Universitas Yarsi dari sebelum diberi obat dengan sesudah diberi obat. Oke. Terus, jika nilai sig-to-tile-nya lebih kecil daripada 0,05, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti kita setuju dengan HA. Sebaliknya, jika nilai signifikan totalnya lebih besar daripada 0,05, maka H0 diterima dan HA ditolak. Berarti kita ngambil yang H0 ketika signifikan totalnya lebih besar daripada 0,5. Oke, ini kita udah masukin data-datanya. Oke, seperti ini data view sama variable v-nya. Ya, terus seperti biasa kita pencet analyze, lalu compare means, abis itu kita ambil yang pirate simple t-test. Kita masukin berat badan sebelum ke variabel 1.
Nah, berat badan 2 itu di gini. Oke. Setelah itu langsung pencet oke. Nah, munculnya bakalan ada seperti ini, outputnya ada 3 guys. Nih, biar lebih jelas. Nah, ini yang Pirate sampel statistik itu ada berat badan sebelum dan berat badan sudah. Rata-ratanya itu kalau berat badan sebelum itu udah 66,81, ya kan? Nilainya tadi ada 16, ya kan? Ada 16 sukarelawan mahasiswa. Standard definition-nya itu ada 6,656. Standard error mean-nya itu ada 1,664. Oke, nah berat badan sudahnya itu rata-ratanya 61,94 dengan nilai 16, standard deviation-nya itu ada 6,403 dan standard error mean-nya itu ada 1,601. Oke. Kelihatan kan kalau setelah dikasih obat itu jadi lebih kecil ketimbang yang sebelum dikasih obat. Setelah itu di sini tuh ada Pirate sample correlation. Ini ada berat badan sebelum sama berat sudah. Nilainya ada 16, correlation-nya ada 0,899, dan signifikannya ada 0,000. Signifikannya kan 0,00, berarti signifikannya itu lebih kecil daripada 0,05, ya kan? Nah, di sini aku mau jelasin juga yang Pirate sample test. Karena di sini nilai, oke aku jelasin dulu deh. Berat badan sebelumnya itu dan sudah itu rata-ratanya 4,875, standard deviation-nya itu ada 2,941, standard error mean-nya itu ada 0,735. 95% confidence interval of the difference-nya itu ada lower dan upper. Lower-nya itu ada 3,308 dan upper ada 6,442. Oke. Terus ini T hitungnya itu ada 6,630 dan degree of freedom-nya itu ada 15. Signifikan to tyrosine itu ada 0,00. Oke. Karena di sini to tyrosine itu ada 0,00, lebih kecil daripada 0,05, artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ada perbedaan rata-rata. Ya kan? Perbedaan rata-rata yang tadi udah aku jelasin. Nah, ketika H0 itu tidak ada perbedaan rata-rata. Nah, kalau HA itu ada perbedaan rata-rata, ya kan? Gitu. Nah, terus di sini itu ada apa namanya T hitungnya itu kan lebih kecil ya daripada lebih kecil. Maksudnya signifikan totality itu kan lebih kecil daripada yang tadi kan 0,05. Habis itu artinya H0 ditolak dan HA diterima. Berarti adanya perbedaan rata-rata. Nah, terus kita lihat nih degree of freedom-nya itu, ya kan? Di sini kan ada 15. Berarti di kolom T-table-nya itu nanti kita cari yang di nomor 15. Tapi di kolom 0,025. Kenapa di 0,025? Kan padahal ada 0,05 tadi disuruhnya. Karena rumusnya tadi yang di awal guys, T-table-nya itu 0,005 dibagi 2 itu kan 0,025. Jadi kita ambil yang di kolom 0,025. Seperti itu. Nah, nanti di kolomnya itu bakalan ketemu di angka 2,13145. Berarti bisa disimpulkan kan nilai T-table-nya itu lebih kecil daripada T hitung. Maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti menggunakan H0 yang berarti adanya perbedaan antara sebelum minum obat dan sesudah dikasih obat. Oke? Jika T hitungnya lebih kecil daripada T-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Seperti yang tadi aku jelasin tadi ya. Oke, seperti itu guys. Intinya. Udah tiga-tiganya nih aku jelasin. Sekali lagi nih aku jelasin nih ya. Kalau T hitungnya itu lebih kecil daripada T-table, maka H0 ditolak dan HA diterima. Berarti ini kita pakai yang H0. Karena ini lebih kecil. Oke, daripada T-table. T-table-nya itu tadi kita ketemunya 2,1314. Gitu.
Sekian dari penjelasan aku, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.